Kebetulan gue udah lama banget gak cerita horor, dan kemarin di FYP gue itu muncul ceritanya hantu Herlina. Terus kayak gue baru pertama kali denger jujur hantu Herlina, terus langsung gue cari lah nih di Google gitu, siapa sih hantu Herlina ini, dari mana asalnya, dan gue dapetin sekarang gue mau bahas hantu Herlina. Ini sumbernya gue dapetin dari internet, kalau misalnya salah mohon dikoreksi. Jadi cerita horor ini tuh beredar di Jawa Timur, tepatnya di pondok pesantren yang ada di daerah Lamongan. Nah, si Herlina ini merupakan santriwati. Sebenarnya seperti santri pada umumnya aja sih, cuma di sana tuh dia ngerasa dia tuh nggak diperhatiin sama orang-orang di luar sana. Di luar sana maksudnya di pesantren itu. Jadi dia melakukan cara agar bisa mendapat perhatian. Nah, caranya inilah yang salah. Dia malah mengambil batu akik dari kiai yang mengajar di pesantren tersebut. Nah, si Herlina ini tertangkap basah oleh santri lainnya. Jadi pas melakukan pencurian dia lagi basah gitu. Jadi pas ditangkap dia lagi basah-basah, enggak dong. Maksudnya dia pas lagi nyuri langsung ketahuan sama santri lain, terus diaduin lah ke kiai yang punya cincin akik ini, dan akhirnya dihukum sesuai dengan peraturan yang ada di pesantren tersebut. Karena merasa takut akan hukuman yang dia dapetin, si Herlina ini akhirnya kabur dari pesantren tersebut. Namun naasnya saat perjalanan kabur, Herlina ini tertabrak oleh mobil dan meninggal di tempat. Pihak pesantren tidak mengetahui kepergian Herlina, cuma orang tuanya ini mendapat kabar saat anaknya ini meninggal, apalagi dalam keadaan kasus dimana anaknya ini dituduh mencuri gitu. Jadi orang tuanya nggak terima gitu. Nah, karena nggak terima, orang tuanya ini akhirnya pergi ke dukun ilmu hitam yang konon katanya bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Jadi orang tuanya Herlina ini minta agar Herlina ini dihidupkan kembali untuk membalaskan dendamnya. Akhirnya dibawa ke pesantren, ya singkat cerita udah nih hidup lagi, terus habis itu dibawa ke pesantren. Nah, pihak pesantren ini kan tadi kan nggak tahu kan kalau misalnya si Herlina ini kabur. Jadi pihak pesantren juga nggak tahu kalau sebenarnya Herlina ini sudah meninggal. Dan yang datang situ adalah arwahnya Herlina yang gue nggak ngerti, dia nggak paham, pokoknya berwujud Herlina, padahal Herlina udah meninggal. Dan akhirnya kasus pencurian itu kan ditutup dan pihak pesantren ini menerima kembali Herlina. Ya udah, masuklah seperti santri pada umumnya lagi nih si Herlina. Perubahan sikap Herlina ini disadari oleh teman-teman sekamarnya. Jadi si Herlina ini kerap kali dia cuma diem aja, terus mukanya pucat pasi. Terlebih lagi dari koper Herlina ini tercium bau busuk. Nah, pada saat si Herlina lagi nggak ada di kamarnya, dibukalah sama teman-teman sekamarnya untuk melihat isi kopernya tersebut karena bau bet bangke gitu kan. Pas dibuka ternyata adalah darah yang berbau busuk dan berbaunya tuh menyengat banget. Kaget dong teman-temannya. Konon katanya saat menghidupkan kembali Herlina ini tuh ada syarat di mana nanti si Herlina ini akan menjadi hantu penyedot darah. Nah, karena pada suatu malam nih pernah ada kejadian pada malam Jumat Kliwon, ini si Herlina minta ditemenin sama pengurus pesantren untuk ke kamar mandi. Tapi udah 2 jam di kamar mandi, ini si Herlina nggak keluar-keluar. Pas dipanggil juga nggak nyaut-nyaut. Akhirnya curiga dong. Akhirnya didobrakkan pintu kamar mandi itu, dan ternyata mereka terkejut karena yang mereka dapatkan itu bukan Herlina, melainkan sesosok wanita bertaring yang sedang menyedot darah. Si santri tersebut kaget dan lari melaporkan kejadian tersebut kepada sang kiai. Akhirnya sang kiai ini memburu hantu Herlina ini dan dimasukkan ke dalam botol, kemudian botolnya dibuang, berharap tidak satupun ada orang yang menemukan botol tersebut. Kita cerita horor lagi. Kali ini gue baca ceritanya itu dari internet. Jadi kita sebut saja tokonya ini namanya Tito. Jadi Tito ini habis melakukan touring bersama satu orang temennya ke daerah Ciamis. Nah, temennya ini orang Purwodadi. Jadi setelah melakukan touring ke Ciamis, si Tito ngikut ke rumah temennya di Ciamis untuk nginep 1 hari untuk beristirahat. Kemudian setelahnya besokannya selepas abis maghrib, dia melanjutkan perjalanan untuk balik ke rumahnya di daerah Tuban, Jawa Timur. Perjalanan ini memakan waktu 3-4 jam. Sebenarnya bisa lebih cepat kalau lewat jalan alternatif, tapi jalan alternatif itu lagi rusak. Nah, dari awal perjalanan si Tito ini udah ngerasa nggak enak karena tiba-tiba aja di tengah perjalanan ban motornya si Tito ini bocor. Jadi dia langsunglah ke tukang tambal ban untuk nambal giginya. Enggak dong, tambal bannya lah, gimana sih? Setelah bannya ini ditambal, habis itu dia melanjutkan perjalanan lagi, dan belum lama setelah dia berhenti buat nambal motor tadi, dia berhenti lagi karena tiba-tiba lampu motornya ini mati. Terus dia mampir dulu lah ke pasar Sulur Sari untuk membenarkan lampu motornya ini. Terus pas udah benar sekitar 1,5 jam ini aman, dia jalan biasa aja sampai dimana tiba-tiba baru masuk ke Kabupaten Blora, nih motornya mesinnya mati tiba-tiba. Belum sempat si Tito ini nurunin standar motornya, ini tiba-tiba dia dikagetin dengan suara wanita tua yang udah ada di samping dia. Mas, saya boleh minta tolong gitu. Pas dia nengok, oh iya ada apa mbah? Terus si mbahnya ini bilang, saya boleh numpang nggak? Saya mau ke Bogorejo tapi saya nggak punya uang untuk naik ojek. Terus ya udah, karena si Tito ini lewat Bogorejo, jadi udah dia bilang, oh ya boleh mbah, tapi sebentar ya mbah, saya lagi mau benerin motor saya, soalnya ini lagi rewel tiba-tiba mati. Terus ya udah, dia nggak terlalu merhatiin si bentuk rupa nenek-nenek ini, dia langsung fokus
lagi ke motornya, dicek segala macam, ternyata nggak ada yang salah sama mesinnya. Terus dia mencoba untuk nyalain lagi dan nyala guys. Ya udah, akhirnya dia melanjutkan perjalanan bareng si mbah ini. Di jalan Tito ini nggak banyak omong sama si mbahnya karena emang dia fokus ke jalan. Jadi sempet beberapa kali dia ngomong cuma, "Mbah pegangan ya," tapi itu pun nggak dijawab sama mbahnya. Tapi ya udah, dia nggak mikir yang gimana, mungkin nggak denger karena itu kan posisinya motornya lagi jalan, jadi mungkin kena angin segala macam. Ya bolot lah ya, gue juga kalau di motor kadang suka bolot gitu ya. Sebenarnya juga si Tito ini agak terganggu sama wangi-wangian yang tercium dari aroma tubuh si mbahnya ini gitu. Cuma dia nggak mikir yang gimana karena dia mikir kayak ini wanginya tuh agak menyengat, mirip sama wangi-wangi mbah-mbah yang ada di kampung. Biasanya kalau lagi gelar hajatan tuh biasa wanginya sama semua kan. Cuma ini kayak wanginya aneh menurut dia, dan dia sempat mikir kayak nih mbah-mbah bisa punya uang untuk beli parfum, tapi kenapa dia nggak punya duit buat naik ojek gitu. Cuma ya udah, namanya membantu nenek-nenek kan dapat pahala, ya udah dia nggak peduli deh tuh. Sampai di mana akhirnya masuk ke kecamatan Bogorejo, si Tito ini nanya ke mbahnya, "Mbah mau turun di mana?" gitu. Tapi nggak ada jawaban. Ini siapa sih malam-malam nyalain petasan? Saat mendekati pasar Bogorejo nih, si Tito akhirnya nanya lagi kan untuk kedua kalinya, "Mbah gimana mbah mau turun di mana?" Gak ada jawaban juga, sampai akhirnya dia melipir sebentar. Pas nengok mau nanya lagi, ternyata hilang. Gak ada tuh nenek-nenek, kosong say. Terus habis itu di situ dia mikir yang kayak, duh sebenarnya agak deg-degan juga, tapi kayak ya dia gue udah lama gak cerita horor, dan sambil menunggu sahur mending kita cerita horor. Kali ini gue mau cerita soal horor yang ada di pesantren ya. Setelah kemarin gue cerita gue pengen banget masuk pesantren, gue mau ceritain cerita-cerita horor yang ada di pesantren. Oke, ini kejadian pas malam hari. Ada seorang anak perempuan yang kebelet BAB ya kan. Ini jam 9 malam nih, kalau di kota emang masih terang ya kan. Gue yakin juga lu pada masih nongkrong. Cuma nih pesantren letaknya ini jauh dari kawasan warga-warga dan lumayan terpencil, dimana di samping-samping pesantren ini masih banyak pohon-pohon rindang yang gede-gede. Jadi otomatis ini gelap banget kan di situ, dan lampunya juga cuma ada beberapa tempat aja, nggak di seluruh tempat ada lampu otomatis, ya masih remang-remang gitu lah. Nah cuma karena udah saking kebeletnya nih cewek, akhirnya dia memutuskan untuk tidur. Nggak dong, bisa-bisa jebret di kasur dong. Dia ke kamar mandi lah, gila kali. Akhirnya dia memberanikan diri untuk ke kamar mandi yang posisinya nih, posisi kamar mandi ini nih di luar asrama. Lu bayangin aja tuh, udah malam-malam semua orang udah pada tidur ya kan, dia sendirian keluar dari asrama itu, kondisi lampunya itu remang-remang, dia harus ngelewatin lapangan terus baru keluar asrama, baru ada kamar mandi. Ini apa gue ceritain maju-maju begini sih? Munduran aja dong, santai aja Min. Sampailah dia di kamar mandi. Jadi kamar mandi itu ada 2 bilik, dan di tengah-tengahnya itu ada sekat tembok gitu. Tapi di tengah tembok di sekatan itu tuh ada bolongan yang bisa lah untuk ngoper kayak sabun, sampo dari kamar mandi satu ke kamar mandi satunya lagi. Nah pas sampai di kamar mandi, si cewek ini tuh udah ngeh kalau di kamar mandi satunya lagi tuh ada orang yang lagi mandi, karena suara jebar-jeburnya tuh kayak buru-buru dan kenceng banget. Tapi dia nggak peduli karena kayak udah kebelet banget, dari ujung nih kayaknya dikit lagi tuh udah spirit gitu. Gak cerita akhirnya udah kelar buang hajatnya, habis itu mau cebok dong. Pas dilihat nih ngapa gayung kagak ada gitu kan. Nih dia baru sadar kalau nggak ada gayung dan nggak ada sabun juga. Mikir dong, nih gimana nih, udah nggak ada tisu juga kan, udah berasa orang barat kita pakai tisu kan, nggak bisa tuh, nggak enak kan. Akhirnya nih karena di kamar mandi sebelah itu masih jebar-jebur terus, nih udah kagak tahu deh berapa ember yang dihabisin karena dia jebur-jeburnya tuh cepet banget, dan kayak berarti kan kayak air yang dibutuhin sama dia tuh banyak banget kan. Terus akhirnya si cewek ini memberanikan diri, walaupun sebenarnya agak takut juga, siapa yang mandi malam-malam kan. Akhirnya memberanikan diri untuk ngomong ke sebelah, boleh pinjem gayungnya nggak? Setelah dia ngomong kayak gitu, seketika bunyi cipratan jebar-jebur orang mandi itu langsung hilang, hening, dan langsung muncul suara laki-laki yang bilang, "Jangankan gayung, kepala aja saya nggak punya." Wah seketika langsung lari nih cewek, nangis-nangis nyampe kamar. Teman-temannya semua langsung bangun dan kayak nanya kenapa. Tambah kaget lagi, si ceweknya lupa pakai celana. Kalau gue jadi dia juga panik sih, kayak gue udah lupa tuh celana bodo amat di celana, yang penting gue kabur dari situ. Kalian itu lebih pilih rumah kecil nggak angker atau rumah besar tapi setannya itu banyak banget? Yang suka cerita horor sini kumpul, yang penakut mendingan skip aja. Jadi gue dapet kiriman cerita nih. Katanya pas dia itu kecil, orang tuanya itu beli sebuah rumah yang cukup besar. Punya rumah besar yang menyenangkan. Tapi masalahnya di rumah itu setannya banyak banget. Dia dan keluarganya itu dapat gangguan setiap hari. Namanya Revi. Jadi ketika Revi ini masih SMP, bokapnya itu beli sebuah rumah di daerah Depok. Luasnya itu sekitar 300 meter. Besar kan tuh rumah 300 meter. Tapi
masalahnya dia itu keluarganya cuma 3, Revi dan cuma kedua orang tuanya. Ya walaupun sebenarnya masih ada 2 pekerjanya di situ, tapi 5 orang di dalam rumah 300 meter itu kan buset, gede banget. Jadi sepi banget lah kata si Revi. Baru aja mereka pindah ke rumah itu selama 3 hari. Di hari ketiga ini ada kejadian yang benar-benar waduh, jadi awal mula semuanya. Sore hari sekitar jam 4 sore, ART-nya, asisten rumah tangganya, itu lari teriak-teriak dari kamarnya ke ruangan tengah. Bikin Revi dan ibunya ini keluar, nanyain ada apa. Di situ ART-nya cerita, kalau tadi di kamarnya dia, pas dia itu lagi sholat, di jendelanya, dia itu ngeliat ada sosok pocong ngintip. Jadi kelihatan kepalanya doang. Di situ ditenangin lah, kali aja nih ART-nya halu kali ya. Besok malamnya, ada kejadian lagi. Supir ayahnya saat itu tuh lagi nungguin ayahnya lagi siap-siap gitu ya. Dia itu nungguin di teras sambil ngopi dan juga ngerokok. Di depan terasnya ini ada halaman kosong, cukup luas juga. Dia nyeruput kopinya nih, terus taruh rokok nih. Pas lagi pengen ngopi lagi, lah kok gelasnya hilang. Dia ngelihat ke sekeliling nih, siapa yang ngambil? Pas dia ngelihat ke sana nih, ke pojokan di dekat garasinya, ada seorang kakek-kakek lagi jongkok sambil nyeruput kopinya dia tuh. Dideketin lah nih sama supirnya, pengen ditanya ini siapa nih. Pas lagi dideketin, kakek-kakeknya ini naruh kopinya, terus senyum nih ke arah supirnya, terus hilang gitu aja. Itu baru orang yang kerja di rumahnya. Nah, beberapa hari kemudian, Revi yang dapat gangguan. Jadi, sekitar jam 9 malam, Revi saat itu lagi tidur-tiduran aja di kamarnya. Pas lagi tidur-tiduran ini, Revi itu ngedenger kayak ada orang lompat-lompat di depan kamarnya dia. Revi pengen ngecek, tapi si Revi itu keingetan sama cerita ART-nya yang ngelihat pocong. Akhirnya dia nggak berani buka pintu. Tapi, si Revi ini malah ngelihat lewat celah bawah pintunya. Kalian tahu kan adalah celah segini nih. Pas Revi lihat yang lompat-lompat di depan itu kakinya terbungkus kain kafan warna putih, udah kecoklat-coklatan gitu, ada tanah-tanahnya. Yang berarti yang lompat di depannya itu adalah pocong. Wah, ini sih bisa disebut the real rumah hantu. Kata Revi, itu ada aja pasti kejadian setiap harinya. Dan setelah beberapa bulan, ada kejadian yang bener-bener gila banget. Tapi sebelum gue ceritain kejadian gilanya, gue pengen promosi YouTube gue sedikit. Jadi buat yang belum tahu, gue itu punya YouTube. Isinya cerita-cerita horor juga, sama kayak di TikTok ini. Cuma kalau di YouTube itu jauh lebih panjang, lebih detail, dan lebih menyeramkan. So, kalau lu suka dengerin cerita-cerita horor, harus banget mampir ke YouTube gue. Di sana udah banyak banget cerita-cerita horor yang gue upload. Oke, setelah nonton video ini, mampir ke YouTube gue. Lanjut. Jadi beberapa dari kemarin banyak kan yang minta ke gue buat cerita horor lagi. Nah, ini nih buat lo. Apalagi lo yang tinggal di kosan sendiri. Cocok banget, jangan di skip. Cerita horor kali ini gue baca dari salah satu majalah dewasa. Bukan dong, dari internet. Kita panggil si tokohnya ini Salsa aja ya. Jadi suatu hari Salsa ini lagi gak ada pekerjaan apapun. Jadi dia lagi santai aja tuh di kosannya sambil ngudut gitu kan. Anjir, barbar banget emang Salsa, gue liat-liat. Terus karena si Salsa nih gak tau mau ngapain ya, dia udah main TikTok tapi tetap masih gabut. Nih aturan Salsa nih bukanya tuh kontennya si Jasmine tuh. Dia kalau cerita enak banget gak sih? Kayak gue aja suka. Nah udah, terus habis itu dia mencoba untuk nonton video. Video apa? Video edukasi dong. Lu pikirannya pas lagi nonton film nih, dia tuh merasa ada yang ngeliatin dia, ada yang merhatiin. Tapi karena dia di kamar sendiri, jadi ya kayak positive thinking, mungkin dia GR. Nah makin lama dia merasa kayak enggak, ini gue bener-bener diperhatiin banget nih, tapi nggak ada apa-apa. Perasaannya makin gak enak. Akhirnya dia minta temen kamar sebelahnya buat main ke kamarnya. Di saat temennya udah ada di kamarnya aja nih, dia masih ngerasa ada yang merhatiin. Dan itu berasal dari pojok atas kamarnya dia. Jadi dia tuh selalu nengok ke sana tapi gak ada apa-apa. Gak lama temennya balik lagi ke kamarnya. Ini makin merinding nih Salsa gitu kan. Dan ini posisinya masih siang. Karena Salsa udah gak tahu nih mau ngapain lagi, kayak mau nonton film apa. Vincenzo belum update. Ya udah, akhirnya dia memutuskan untuk tidur siang. Mau ganti aja gak sih namanya Jalan Salsa? Tapi udah setengah jalan nih. Udah dibiarin. Nah ini nih puncaknya. Pas dia lagi coba tidur siang, ini di atas mukanya tuh kayak ada yang niup gitu. Dia mau bangun takut, kagak bangun, tapi ini napasnya bau. Gimana nih? Karena gak kuat nih sama baunya, akhirnya dia mencoba memberanikan diri untuk melek. Nah pas melek gak ada apa-apa. Tapi pas dia nengok ke pojok atas kamarnya, ada sesosok wajah yang sedang melihat ke arah dia sambil tersenyum. Setelah itu ngomong, "Happy birthday Salsa." Gimana kalau kalian yang ada di posisi Salsa?
Apakah kalian bakal seneng atau takut? Ya secara nih ya kan, mohon maaf aja nih, lo ulang tahun kan kagak ada yang inget. Yang inget siapa sih paling? Facebook doang.